serta akan dibantu oleh co-host dari Leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host Assalamualaikum untuk mengatur warahmatullahi jalannya wabarakatuh. Zoom ini. Selamat Waktu dan tempat selamat malam, dipersilahkan. Metaforce Indonesia. Terima Dari kasih. Sabang sampai Merauke. Merdeka. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pembukaan dari acara ini, dan acara langsung bisa dipimpin oleh Bang Ken. Silakan, Bang. Berapa saudara? Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya malam ini. Kita kembali di Akademi Power Team Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat. Kita berada di bisnis yang tepat, yaitu bisnis pemasaran matriks sistem, yang mana pemasaran matriks sistem mempunyai komponen produk ekosistem blockchain secara keseluruhan yang akan terus berkelanjutan. Ini adalah bisnis permanen yang mana teman-teman mendapatkan sebuah bisnis yang berpotensi akan terus-menerus dilakukan. Artinya, ini adalah sebuah peluang yang mana ini memungkinkan kita untuk melakukan perubahan besar-besaran untuk finansial kita masing-masing. Teman-teman, sebelumnya mungkin ada beberapa anggota mitra yang baru masuk, ya, yang belum mengenal kita. Salam kenal. Saya Kenzi dari Batam, dan kami sangat serius di dalam pengembangan proyek Metaforce, dan kami mempunyai pengalaman yang cukup di dalam pengembangan bisnis terdesentralisasi matriks sistem sudah berjalan 2 tahun, dan kami sudah melakukan trial test dan beberapa hal yang kita implementasikan, yang mana pengalaman ini murni akan kami berikan semua, yang mana tujuannya adalah untuk manfaat, penciptaan peluang, dan perubahan finansial orang lain. Kami meyakini, ya, dengan menciptakan kesuksesan kepada orang lain, dengan sendirinya karma baik akan datang, maka kita akan sukses. Dan Power Team, ya, semua mitra Power Team harus sepakat dengan kalimat itu, karena pada dasarnya kita bukan berbicara tentang bisnis yang mempunyai atau terfokus pada uang lagi, tapi kita lebih ke perubahan secara besar-besaran. Kita masuk di dalam sejarah, ya, transformasi keuangan global. Kita berbisnis, mendapatkan bisnis yang terdesentralisasi, yang artinya adalah kebebasan. Bebas dari tekanan, dari sentral apapun, sehingga kita bisa nyaman di dalam bisnis ini dan terus berkelanjutan. Teman-teman, materi malam ini saya akan terfokus di tip untuk menemukan mitra baru. Sebenarnya pada prinsipnya dasar dari pengembangan bisnis pada umumnya, teman-teman saya yakin sudah memahami, ya, bagaimana cara menemukan market dan hal-hal lain yang mana sebenarnya itu sudah ada, ya, di setiap orang. Cuman terkadang kalau kita tidak saling mengingatkan, mungkin urutan atau langkah-langkahnya membingungkan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung di Power Team, dengan harapan ini bisa menumbuhkan, ya, insting naluri bisnis. Teman-teman, harapannya materi malam ini akan masuk ke dalam pemikiran kita, supaya kita bisa berkreativitas di dalam bisnis ini dan menjalankan strategi-strategi kampanye bisnis untuk penciptaan peluang di Indonesia. Oke, di sini saya akan masuk ke slide, ya, saya akan masuk ke slide, dan di sini saya akan tampilkan. Bisa diterima, Bang Aris? Bisa, full screen. Oke. Oke, saya masuk ke materi Force Power Team Academy. Ya, malam ini saya akan menyampaikan materi tip untuk menemukan mitra baru. Ya, ini lebih ke apa namanya, pola pengembangan awal. Artinya beberapa orang yang ikut di dalam pengembangan bisnis Metaforce ingin melangkah jauh, terkadang harus memulai dari mana itu bingung. Harus menemukan market itu juga terkadang tidak terarah dan pada prinsipnya membingungkan. Nah, di sini saya harapannya dengan materi malam ini kita akan melihat sebuah potensi besar bahwa market Metaforce adalah sangat besar, dan teman-teman akan melewati beberapa fase yang mana pada akhirnya akan membentuk tim dan mendapatkan banyak mitra baru atau tim pemasaran yang ada di timnya masing-masing. Oke, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Di sini, di dalam akademi ini pasti ada tujuannya.
teman-teman, ini tujuannya adalah untuk mengetahui target market, untuk menemukan mitra baru dan membentuk tim pemasaran di bisnis masing-masing orang. Nah, jadi dengan adanya materi malam ini, teman-teman harus menyadari bahwa bisnis ini sangat gampang, sangat banyak marketnya, dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan oleh siapapun. Kita masuk di materi. Kekuatan bisnis apapun adalah mitra baru. Teman-teman harus meyakini ini, ya, bukan hanya bisnis, tapi usaha pun adalah orang-orang baru. Bisnis selalu terhubung dengan orang-orang, dan tidak ada satupun bisnis di dunia ini yang tidak bisa berjalan, yang berjalan tanpa ada orang. Nah, teman-teman, untuk menjadi sukses, Anda harus merampingkan upaya target market, dan ini untuk memperluas tim Anda. Jadi terkadang kita menjalankan suatu bisnis targetnya ngambang, ya, targetnya nggak menentu sehingga banyak waktu terbuang. Nah, di sini kita akan fokus bagaimana caranya menargetkan market. Nah, kita juga sering menemukan banyak sekali peserta di dalam mitranya Power Team sendiri itu mengalami masalah, ya. Beberapa kalimat yang pernah saya dengarkan, saya malu untuk melakukan pemasaran atau promosi, misalnya. Kemudian saya tidak tahu siapa yang harus diundang. Oke. Kemudian yang ketiga, saya sudah mengundang semua teman dan kenalan saya. Sehingga di poin ketiga biasanya setelah kita melakukan dan maksimal dan tidak menemukan target market dan terkadang membingungkan kemana harus melangkah untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini pastinya kita tidak bisa malu dalam melakukan promosi, ya. Karena apa? Karena kita menjalankan bisnis yang luar biasa, ya, bisnis yang berteknologi, bisnis yang mana marketnya adalah global standar internasional, yang mana isi-isinya di dalam proyek ini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pada umumnya berpengalaman di dalam bisnis sentral, ya, orang-orang yang berpengalaman di dalam bisnis pemasaran pada umumnya, sehingga mereka melihat suatu potensi dari teknologi blockchain untuk penerapan logika pemasaran, sehingga orang-orang tersebut terlibat di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Artinya ini bisnis cukup baik dan pastinya mempunyai kebanggaan tertentu. Nah, di dalam akademi ini kita akan memberitahu, ya, bagaimana caranya, kemudian mengapa kita tidak perlu malu dalam mengundang, dan kita akan mendapatkan sumber-sumber mitra baru dimulai tahap-tahapnya. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Nah, jadi teman-teman harus menyadari mengundang orang ke Metaverse itu adalah hak istimewa, oke, dan kebaikan untuk penciptaan peluang. Jadi di sini kita harus meyakini bahwa sebenarnya kita di dalam pengembangan bisnis Metaverse ini adalah sesuatu hal yang mulia. Ya, jadi kita menciptakan sebuah peluang dan mana ini adalah peluang baru yang untuk menciptakan perubahan orang lain, perubahan finansial orang lain. Metaverse adalah komunitas internasional, orang-orang yang membangun bisnis online mereka di atas smart contract berbasis blockchain yang unik. Ya, mekanisme smart contract itu didistribusikan pembayarannya secara langsung dan diketahui oleh semua anggota. Jadi sepenuhnya transparan dan tidak bisa dirubah. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat suatu kelebihan yang mana ini adalah suatu bisnis yang luar biasa. Ya, platform Metaverse ini tidak membebankan komisi dan tidak menyimpan dana penggunanya. Jadi semua dana didistribusikan di antara para pesertanya. Jadi berkat Metaverse ini juga kita bisa melihat, ya, anggota mitra Power Team, bahkan orang-orang seluruh dunia telah memenuhi impian mereka selama ini. Ya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari proyek ini dan melangkah ke tingkat kehidupan baru. Ya, mendapatkan sebuah bisnis yang santai dengan banyaknya dari mereka menjadi jutawan. Jadi kita bisa melihat kalau secara global itu banyak sekali orang-orang sukses dari proyek ini, proyek Matrix ini. Nah, di sini siapapun dimanapun di dunia itu dapat bergabung dengan komunitas dan mulai menghasilkan. Jadi betapa hebatnya bisnis ini ketika kita mengenalkan kepada seseorang itu adalah suatu hak istimewa atau suatu kebanggaan untuk menjalankan kebaikan penciptaan peluang kepada orang lain. Oke. Teman-teman,
Di dalam pengembangan bisnis apapun, pada prinsipnya kita harus melakukan persiapan. Persiapan itu penting, ya. Sebelum Anda memulai memasarkan, pastikan Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang cara kerja smart contract dan platform metaverse. Jadi teman-teman harus menguasai minimal beberapa persennya. Kemudian teman-teman juga harus menyimpan semua materi Akademi Power Team dan bersiap untuk menjawab berbagai pertanyaan. Karena kita ingin melakukan pengembangan bisnis, kita akan melakukan pemasaran. Ketika teman-teman mengaktifkan pemasaran ini nanti, akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, akan banyak sekali dihubungi orang, dan itulah sebagai persiapan di awal teman-teman harus menguasai beberapa materi. Ya, Power Team telah meluncurkan beberapa materi ya untuk akademinya, udah 5, dan ketika teman-teman bisa menguasai itu minimal 70% itu udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berulang ketika teman-teman melakukan pemasaran, ya. Dan yang harus diantisipasi di dalam pengembangan proyek Metaverse itu mereka atau calon mitra itu tidak hanya menanyakan tentang Metaverse, tetapi juga tentang cryptocurrency, blockchain, dan hal-hal lain yang sifatnya berhubungan dengan bisnis ini. Nah, jadi ada beberapa ilmu pendukung atau pemahaman pendukung mulai dari teknologi blockchain, smart contract, desentralisasi, kemudian cryptocurrency, desentralisasi application, minimal itu dipahami karena pada prinsipnya itu adalah materi umum. Nah, gunakan materi akademi yang sudah disiapkan, kemudian teman-teman nanti ketika melakukan pemasaran ada beberapa poin yang tidak bisa dijawab dari pertanyaan hasil dari pemasaran itu sendiri, itu tanyakan ke upline yang berpengalaman, yang aktif. Oke, bersiap. Kemudian setelah bersiap, teman-teman harus bersiap untuk melangkah selangkah demi selangkah dengan orang yang disebut, yaitu pertama teman-teman harus menguasai basic dulu, yaitu pembelian DAI misalnya, kemudian pembelian matic, kemudian pada akhirnya kita mulai familiar dalam hal mengundang mitra. Oke, setiap menemukan pertanyaan nantinya itu adalah bagian dari proses bertumbuh. Itu yang dialami oleh para leader Power Team sendiri. Leader Power Team sendiri, saya melihat di awal pengembangan yang sukses sekarang ini, di awal pengembangan itu sangat sering sekali bertanya. Nah, pertanyaannya muncul bukan dari pemikirannya, tapi pertanyaan itu muncul dari orang lain. Orang lain bertanya kepada dia sehingga dia tidak bisa menjawab, biasanya dia limpahkan ke kita atau tim-tim yang berpengalaman lainnya. Nah, dengan adanya proses seperti itu artinya akan semakin baik untuk pertumbuhan ya di dalam pengembangan bisnis ini. Proses itu tidak ada ruginya dijalani walaupun membutuhkan waktu, karena pada prinsipnya kita berbisnis untuk jangka panjang. Ya, sekali ilmu didapat, sekali strategi didapat, itu akan terus digunakan di dalam pengembangan metaverse. Oke. Nah, di sini teman-teman harus memulai dengan target market pertama, yaitu adalah teman Anda, ya. Dengan cara ini artinya kita mengundang teman, bercerita kepada teman, menginformasikan kepada teman-teman dekat, itu sebenarnya pada tahap ini kita mulai belajar tanpa disadari. Nah, di dalam pengembangan bisnis kepada teman-teman atau ruang lingkup kita, itu kita menginformasikan sedikit kalimat menarik, ya. Bergerak melalui daftar teman, artinya kita mempunyai teman yang terdaftar baik di handphone dan targetnya, dan dilakukan terus-menerus, ya. Bagi ada yang merespon dengan baik, bagi yang berminat, jadwalkan masuk ke Zoom Pre-Umum Power Team. Oke. Nah, dengan cara itu sangat mudah dilakukan dan saya rasa semua orang bisa melakukan itu. Nah, jadi teman-teman hanya menginformasikan poin-poin awalnya. Salah satu contohnya misalnya bisnis Metaverse itu adalah sebuah bisnis yang akan terus ada, kemudian bisnis 100% secara pemasaran bonusnya, dan hal-hal lain yang menonjolkan suatu manfaat atau kelebihan itu disampaikan. Ketika ada yang merespon, maka teman-teman bisa mengarahkan ke Zoom, ya. Lingkaran pertama ini penting karena ini akan menjadi pengalaman pertama Anda dalam mendapatkan mitra atau mengundang mitra. Oke.
Dan di sini juga saya tekankan lagi di dalam lingkaran teman kita ini kita juga belajar ya dari kesalahan, kemudian kita juga belajar dari menjawab pertanyaan yang tak terduga. Nah, dari sini dulu kita mulai berkembang, artinya teman-teman harus masuk ke fase ini, yaitu menargetkan teman-teman dekat. Oke. Kemudian, di dalam pengembangan bisnis ini, kita juga harus menyusun daftar, ya siapa yang harus dihubungi, teman-teman baik dari relasi bisnis sebelumnya atau teman-teman dekat kita, teman sekolah atau siapapun, pada prinsipnya itu salah satu langkah pertama ya atau target market pertama. Nah, setiap menemukan pertanyaan nanti itu akan terus bertumbuh di dalam proses menargetkan atau target pertama yaitu teman-teman kita sendiri. Oke. Kemudian market kedua. Nah, di sini kita pastinya mulai memperluas cerak cakrawala kita. Jadi teman-teman akan mulai masuk ke dalam orang-orang di sekitar Anda yang bukan kenalan. Oke. Tetapi masih terkait di dalam beberapa cara, misalnya ya, ada teman kita, kemudian teman kita punya teman. Oke. Atau mungkin warga di sekitar tempat tinggal kita. Atau mungkin teman dari saudara kita. Dan itu adalah ruang lingkup yang masih terjangkau, tetapi kita tidak mengenal. Nah, dari situ kita mulai masuk ke target market kedua, artinya kita mulai berkembang. Kemudian di sini juga teman-teman harus mulai memikirkan cara menyampaikan informasi tentang Metaforce. Mulai dari mengirim pesan secara langsung melalui WhatsApp. Dan satu hal yang harus diketahui, teman-teman harus hati-hati, karena di dalam aplikasi WhatsApp pada umumnya atau apapun Messenger itu ada namanya spam ya. Jadi di dalam pengembangan menyampaikan informasi teman-teman harus antisipasi ya. Nah, antisipasinya seperti apa? Di dalam pengembangan atau menyampaikan informasi kita harus menggunakan nomor cadangan. Itu penting. Ya, nomor cadangan itu adalah khusus untuk menyampaikan informasi. Nah, nomor utamanya pastinya itu adalah nomor yang mana akan difokuskan untuk edukasi dan hal-hal yang sifatnya bukan menuju dalam hal informasi melalui WhatsApp. Oke. Kemudian teman-teman juga harus membuat grup ya berupa grup WhatsApp yaitu saluran pemasaran baik itu di media sosial seperti Facebook misalnya menyampaikan informasi lewat situ. Kemudian bisa juga menggunakan hal-hal lain seperti spanduk. Nah, itu adalah cara kita untuk menarik market atau menargetkan market yang kedua, yaitu orang-orang di sekitar lingkungan kita yang masih terhubung. Nah, jadi ini adalah pengembangan yang mana bisa dilakukan di ruang lingkup daerah tempat tinggal atau komunitas, misalnya teman-teman di dalam pengembangan bisnis atau sebelumnya itu pernah ikut di dalam suatu komunitas, misalnya Gojek, Arisan, itu adalah target market kedua, ya. Atau mungkin orang tua dari teman sekelas anak kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi dari sini kita mulai masuk ke fase kedua, artinya kita juga sudah mulai berkembang. Oke. Kemudian kita masuk ke market ketiga, oke, melangkah ke dunia luas. Melakukan pemasaran dengan beriklan di internet, membuka Anda ke audien atau ke mitra jutaan, ya, target market di seluruh dunia. Ini menarik ketika teman-teman sudah melewati fase 1 dan fase 2, market 1 dan market 2, di situ adalah prosesnya, pematangannya. Ketika teman-teman masuk ke market ketiga, ini akan lebih mudah dilakukan. Oke. Nah, lingkaran pertama dan kedua itu terbatas. Kita menyadari itu karena teman juga terbatas, ruang lingkup kita juga terbatas. Dengan cara beriklan melalui media sosial, internet, itu akan menjangkau mitra jutaan di seluruh dunia. Jenis iklan banyak ya, bisa menggunakan jejaringan sosial atau mesin pencari atau web searching, kemudian integrasi dengan Telegram atau TikTok seperti itu. Nah, di dalam pengembangan ini beberapa pemasaran dunia melakukan, misalnya ada beberapa
Telegram yang cukup terkenal secara PIU, kemudian kita melakukan negosiasi untuk menyampaikan informasi tentang Metaverse, sehingga kita bisa mengkampanyekan lewat situ. Oke, spanduk, kemudian situs web, dan forum-forum grup yang ada di Facebook. Misalnya target marketnya adalah grup-grup umum yang membahas tentang cryptocurrency, itu bisa menyampaikan di situ, sehingga potensi market di situ cukup banyak. Ya, Metaverse juga memiliki fitur untuk memungkinkan menjalankan iklan dengan anggaran yang cukup minimal, artinya tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, karena di situ ada link referral, tautan referral, yang mana itu bekerja secara maksimal, ya. Nah, kemudian di sini juga teman-teman harus mulai ya mendistribusikan timnya yang tadinya didapat dari target market di poin 1 dan poin 2. Jadi mulai melakukan distribusi atau pengenalan kepada orang lain untuk tim-tim leadernya. Kemudian fase berikutnya itu masuk ke market keempat, ya. Yang mana ini kita sudah menjadi seorang leader, karena pada prinsipnya dari market ke-1, market kedua, market ketiga itu sudah pasti mendapatkan mitra, ya, sudah membentuk tim. Nah, di sini pastinya kita sudah memimpin. Ketika Anda memanfaatkan ketiga market tersebut, cepat atau lambat Anda akan mencapai keadaan di mana di mana orang akan mencari Anda dan menghubungi Anda untuk membantu mereka mendaftar ke Metaverse. Nah, di dalam fase ini pastinya poinnya adalah kita dicari orang. Ya, orang-orang akan bertanya, akan bergabung, bagaimana cara proses pendaftarannya. Nah, di fase ini yang terpenting itu adalah mencoba memberi setiap mitra baru itu diarahkan kepada timnya. Nah, jadi kita mendapatkan tim di market 1, market 2, dan market 3 itu direkomendasikan. Ya, cara yang paling efektif membantu tim dari market ketiga market sebelumnya itu adalah merekomendasikan. Ya, bukan membantu secara langsung membelikan link referral tanpa sepengetahuan. Tapi di sisi lain kita mencoba ya mempublikasikan mitra atau leader-leader kita atau tim kita, sehingga mereka akan mulai belajar berkembang dari apa yang kita lakukan. Salah satu contohnya misalnya ada beberapa kasus ya, orang menghubungi kita ya, kemudian orang ingin bergabung dan kebetulan mungkin dia ada di wilayah lain dan kita bisa mengarahkan ke tim leader kita di wilayah lain seperti itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus membentuk tim ya. Di dalam pengembangan bisnis, kita harus tahu peta bisnis kita. Mana tim-tim yang mempunyai potensi untuk dipercaya. Ya. Jadi teman-teman harus melihat potensial di dalam mitranya masing-masing, mana tim-tim yang memang bisa berkembang atau satu frekuensi dengan kita. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan tim terpercaya, jadikan mitra dan bekerja sama. Kemudian juga teman-teman harus membuat materi khusus sebagai bantuan untuk pemula dan ajarkan kepada mereka sehingga mereka dapat berlatih, memulai belajar bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara membuat wallet, membeli cryptocurrency. Nah, dari situ artinya kita sudah mulai memimpin dan membantu orang lain dalam pengembangan bisnis. Oke. Kemudian selanjutnya masuk ke market kelima, yaitu merek pribadi. Ya, ini lebih ke personal branding. Dan branding mulai dari ID ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa kita branding. Kemungkinan Anda belajar tentang Metaverse dari seseorang yang Anda kenal, ya, atau orang yang terkenal sebagai mentor terpercaya di dalam pengembangan bisnis terdesentralisasi. Oke. Nah, Anda juga bisa menjadi mentor lokal, ya, misalnya ketika kita melihat atau belajar dari pengalaman orang lain, kita juga bisa melakukan hal yang sama, mulai membuat blog misalnya, website, kemudian kita membangun media sosial kita sendiri, channel YouTube kita sendiri. Nah, jika Anda memiliki konten berkualitas, jadi mitra Anda akan bertambah.
Jadi di dalam pengembangan bisnis ini kita mulai membangun merek-merek pribadi. Itu artinya kita membuat channel-channel saluran pemasaran yang kita bangun. Jadi dengan cara sudah mulai dilihat secara orang atau market itu mulai berkualitas. Nah, jadi teman-teman harus melakukan itu secara bertahap setelah masuk ke market kelima ini. Oke. Yang terpenting di sini adalah mencoba memberi setiap pendatang baru atau mitra baru waktu sebanyak mungkin untuk tanya jawab. Jadi di sini kita tidak melakukan pengembangan pada umumnya, tapi di sini kita hanya menunggu, ya, menunggu orang bertanya, kemudian kita menjawab. Dan jika ada yang ingin mendaftar, itu tawarkan mereka untuk menghubungi tim yang ada di struktur kita dengan cara agar terhubung secara individu dulu. Oke. Beberapa cara paling efektif. Oke, beberapa cara paling efektif itu bekerja sama antar tim, kemudian atur pendaftaran ke arah calon mitra tim terpercaya, kemudian buat materi khusus. Ini materi. Oke, ini masih masuk market kelima. Nah, market 4 dan market 5 itu poinnya masih untuk pengembangan bisnisnya. Jadi kita harus melakukan pengembangan dengan membangun tim, terfokus kepada tim. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini artinya kita sudah melakukan sampai market kelima. Artinya kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Dan Anda dan Metaforce itu adalah dunia besar. Metaforce menghilangkan salah satu hambatan paling signifikan untuk mengembangkan bisnis. Satu-satunya hambatan biasanya adalah bahasa dan alat transaksi. Oke. Nah, kebetulan di Metaforce itu alat transaksi yang kita gunakan adalah cryptocurrency, yang mana cryptocurrency ini memungkinkan sebagai alat transaksi lintas benua sehingga ini bisa melakukan pengembangan di banyak negara. Oke. Kemudian juga mungkin beberapa orang terkendala dengan bahasa. Nah, di sini kita bisa melihat banyaknya tool dengan pengembangan untuk melakukan pengembangan menggunakan Google Translate misalnya. Nah, kita bisa melihat juga beberapa peluang atau beberapa orang yang kita perhatikan, bahkan ribuan orang contohnya, itu orang dari Asia itu bisa merekrut peserta baru dari Eropa. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah langkah menuju masa depan digital di mana teknologi modern menghilangkan semua hambatan komunikasi ya antar manusia. Bahkan saat ini kita dapat berinteraksi dengan mitra menggunakan penerjemahan online gratis tadi. Jadi teman-teman dengan adanya pengembangan bisnis Metaforce melalui fase-fase tadi, teman-teman akan mulai melangkah ke global internasional yaitu seluruh dunia. Oke. Di dalam pengembangan Metaforce, Anda adalah Metaforce yang meluas tanpa batas. Oke. Semakin banyak Anda bekerja dengan Metaforce, semakin jelas bagi Anda bahwa batasan itu hanyalah ilusi. Nah, jadi teman-teman ketika melewati fase-fase market tadi, sebenarnya tidak ada batasan di dalam pengembangan bisnis ini. Ya, Anda yang terus-menerus menjangkau mitra baru dan terlibat dengan mitra yang berpotensi baru, dan pada akhirnya nanti akan bertemu leader-leader besar di seluruh dunia. Oke, biarkan mereka menghubungi Anda untuk berinteraksi, kemudian melakukan pengembangan bisnis tanpa batas. Oke. Kemudian Anda akan bertumbuh dengan sendirinya dari proses. Di Metaforce bukan hak istimewa untuk beberapa orang terpilih. Jadi poinnya di sini bukan bisnis sebelumnya yang mana orang-orang sukses itu biasanya di kalangan atas. Ya, salah satu contohnya founder misalnya. Di Metaforce sangat adil, jadi siapapun dapat menjadi pemimpin atau leader profesional di Metaforce. Intinya teman-teman harus melakukan mulai dari ruang lingkup terdekatnya. Oke. Nah, di sini dengan adanya pengembangan bisnis terus-menerus, maka di sini kita tidak mengejar market ya, tapi kita di sini tujuannya adalah untuk memikat ya sehingga orang akan datang. Kemudian pemasaran matriks sistem itu adalah aktivitas dan proses market tren bisnis. Kemudian tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dan kebutuhan
yang bernilai bagi masyarakat umum untuk peluang bisnis. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan pelaku bisnis yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan untuk peluang perubahan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman harus melihat sebuah potensi besar di Metaverse ini bahwa di sini bisnisnya adalah bisnis individu. Ya, penekanannya adalah bisnis individu. Karena selama ini pada dasarnya kita melakukan bisnis itu masih ada kontrol atau menjalankan bisnis orang lain. Sehingga apa yang selama ini ya membuat kita gagal sebenarnya jawabannya ada di Metaverse. Nah, itu tekankan atau tonjolkan untuk sebuah peluang baru, untuk sebuah perubahan besar orang-orang yang ada di Indonesia. Dengan pola itu artinya kita menunjukkan suatu kelebihan maksimal untuk proyek Metaverse sehingga pada dasarnya nanti, pada akhirnya nanti tren akan terbentuk. Kemudian di dalam pengembangan bisnis Metaverse kita harus melakukan bisnis pemasaran ini setiap hari, ya, komitmen, konsisten dan fokus. Nah, di dalam pengembangan bisnis pemasaran itu fokus kita sebenarnya bukan untuk closing dulu, ya. Banyak sekali orang-orang beranggapan ketika melakukan kampanye bisnis Metaverse tujuannya adalah untuk closing, tapi sebenarnya bagaimana caranya kita terhubung dulu. Poinnya di situ. Nah, jadi ketika kita terhubung, kita artinya menemukan market dan kita akan berinteraksi dan kita akan melakukan handling. Oke. Nah, di dalam handling akademi itu handling mitra itu akan kita masukkan ke akademi berikutnya. Jadi malam ini fokusnya kita adalah menentukan target market atau dari mana kita harus memulai di dalam pengembangan bisnis Metaverse. Oke teman-teman, materi saya rasa cukup untuk dasar pengembangan bisnis Metaverse. Di sini Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Materi akademi juga bisa diakses di YouTube channel Power Team dan dapat menghubungi tim leader di seluruh Indonesia. Teman-teman, materi malam ini itu merupakan tahap awal dalam akademi setiap malam Kamis, yang mana poin pentingnya harapannya itu adalah interaksi di dalam tanya jawab atau pendapat di dalam sesi berikutnya. Oke, materi saya rasa cukup dan semoga bermanfaat, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk sesi berikutnya nanti kita akan dipandu oleh moderator kita Pak Diaris, dan saya akhiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gansi atas materi barunya tentang bagaimana kita memasarkan Metaverse ekosistem ini dari orang yang paling dekat sampai orang yang sama sekali tidak Anda kenal. Dan ini bisnis yang luar biasa karena bisnis ini bisa dikerjakan lintas negara, lintas batas teritorial, dan bisa disampaikan atau dikerjakan oleh siapapun. Jadi tidak milih sana, milih sini ya, siapapun bisa mengerjakan bisnis ini. Karena apa? Karena ini adalah bisnis Anda sendiri. Namun untuk menjalankannya pasti Anda butuh leader, butuh mentor, butuh orang-orang yang memahami sebelumnya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menginjak ke materi tanya jawab, silakan Bapak Ibu persiapkan pertanyaannya ditulis atau raise hand. Dan nanti saya juga akan meminta waktu beberapa menit untuk beberapa leader melakukan testimoni apa yang sudah dirasakan dalam hampir 2 bulan ini menjalankan Force. Pastinya akan ada banyak cerita di sana. Oleh karena itu, harapan saya Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dan sudah membuktikan ini bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang baru beberapa hari, beberapa minggu, belum sampai 1 bulan, apa hasil yang dicapai, kemudian bisa memberikan motivasi serta hal-hal yang sifatnya mengajak untuk kita semua. Baiklah, untuk sesi selanjutnya saya akan memutar video dulu untuk refresh, dan kita semua di sini silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya, dan izin saya bagikan videonya.
I urgently need a lot of money. Need so much money. I can't even imagine where it is possible quickly to earn so much. Oke, Bapak-Ibu sekalian.